Kejaksaan Negeri Sambas menggelar press release capaian kinerja bersama awak media Jumat pagi di Aula Utama Kantor Kejaksaan Negeri Sambas. Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Agita Trimur Cahyanto, dalam press release-nya menjelaskan pendapatan negara bukan pajak tahun 2022 mulai dari 1 Januari sampai dengan Desember 2022. Kajari Sambas juga menjelaskan kegiatan bidang intelijen seperti pengamanan penggalangan tahun 2022, pengamanan pembangunan strategis, jaksa menyapa, penerangan hukum, jaksa masuk sekolah, dan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan atau PAKEM. Data perkara pidana umum yang ditangani Kejaksaan Negeri Sambas diantaranya narkotika, tindak pidana perdagangan orang, penambangan peti tanpa izin, perkara anak, dan restoratif justice. Penyelamatan kerugian keuangan negara dilakukan bagian pidana khusus sebesar 1.780.000.000 rupiah. Menetapkan Kepala Desa Lorong sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan pada pengelolaan keuangan anggaran pendapatan belanja desa Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020 dengan kerugian negara yang dikeluarkan dari auditor senilai kurang lebih 296 juta rupiah. Menangkap seorang buronan berinisial EWM terkait kasus korupsi pembangunan asrama guru dan siswa serta sarana olahraga di SMPN 2 Sajingan Besar tahun anggaran 2018 dengan kerugian sebesar 117 juta rupiah. Dari total anggaran pembangunan asrama dan guru siswa SMPN 2 Sajingan sebesar 655 juta rupiah. Ini adalah persentase atau dalam hal ini realisasi anggaran kita. Ini kita di tahun 2022 ini untuk jenis belanja pegawai kita bunyinya 102,54. Pertanyaannya kan, wah kok lebih dari ini Pak, uangnya dari mana? Ini tukin kita Desember belum terbayarkan jadinya. Tapi ini bukan menjadi hal yang ini karena memang yang penting adalah kita melaksanakan tugas. Pertanyaan berikutnya, Pak, kok sampai realisasinya kurang? Coba kita lihat tadi, ada tambahan 8 CPNS, kemudian ada tambahan lagi 2 jaksa, sehingga budget yang tahun ini itu tidak di-cover oleh APBN. Tapi saya yakin nanti Januari pasti akan di-tabel, jadi itu tidak menjadi masalah. Jadi 102 ini ya tentunya menjadi masih tidak bisa diserap semuanya. Kemudian jenis belanja barang ini ada sekitar serapan kita adalah presentasinya ada 94,65. Kalau dari pagunya 2,27 dan realisasinya adalah 2,107. Ada banyak hal yang kalau berkaitan sama BBN itu uangnya ada, tapi kadang sulit untuk direalisasikan karena misalnya hidung, misalnya ada di LP-nya cuma di sini, sehingga sulit untuk direalisasikan karena pertanggung jawabannya tidak memungkinkan, sehingga ada sekitar 5,35% yang tidak bisa terserap. Salah satu contohnya. Kemudian terkait modal ada 364. Kita terakhir sendiri itu di bulan November ya. November yang APBN-nya itu baru terrealisasi di bulan Desember awal. Itu ada pengadaan fisik dalam hal ini untuk fasilitas tilang. Jadi itu bukan dana APBN, bukan dana jasa, tapi ada sharing tilang yang dulu tidak pernah ada. Tiba-tiba tahun ini muncul ada, tapi insya Allah alhamdulillah itu sudah saya buatkan, nanti bisa diresmikan. Alhamdulillah ada, kita segera laksanakan karena memang itu bisa membantu dalam hal kinerja kita, maksimal kinerja kita karena sudah hampir 5 tahun kita komputer maupun apa itu tidak pernah direalisasikan. Kita paling datanya dari hibah dan seterusnya.
sehingga alhamdulillah dapat tilang di akhir itu saya maksimalkan sehingga akan dapat kebutuhan-kebutuhan yang bisa membantu di dalam hal ini bidang pidana umum. Kalau kita lihat realisasi, kita bandingkan dengan tahun yang lalu, tahun yang lalu 2021 itu tahun lalu capaian terkait realisasi anggarannya adalah 99,25%. Nah, alhamdulillah tahun ini adalah 99,39. Ini nggak mati ya, karena ini masih data terakhir adalah tanggal 16 Desember data ini. Data ini adalah data yang kita laporkan kepada pimpinan dalam rapat daerah. Lanjut. Ini adalah salah satu yang masih menjadi tanggung jawab tupoksi bidang pembinaan, yaitu pendapatan bukan pajak, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP tahun 2002. Kalau tahun 2000 ini adalah perbandingannya, 2021 ini adalah realisasinya capaian kinerja tahun ini. Baik itu ada pendapatan dari pembinaan BUMN lainnya ada 16 juta, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan ada 4 juta. Mungkin kalau ada pertanyaan, ini apa Pak? Kok ada sewa? Kok kejaksaan nyewakan? Mana gedungnya? Ya kan gitu kan? Kan nggak ada gedung yang disewakan Pak. Ini bahan informasi saja bahwa kita menempatin rumah dinas itu dibayar kita. Rumah dinas itu membayar kepada negara. Jadi bukan menjadi fasilitas terus mengikut termasuk perawatan, termasuk biaya. Tidak. Kita selain menyewa juga mempertanggungjawabkan masing-masing terkait sama kegunaannya, baik itu listrik, BBM itu adalah tanggungan masing-masing, bukan menjadi fasilitas. Kemudian ongkos perkara ini bidang pindu maupun pinsus ada sekitar 2 jutaan. Kemudian pendapatan barang rampasan hasil sitaan telah diputus ditetapkan pengadilan ada 34.233.678 rupiah. Kemudian pendapatan benda lalu lintas ini 72. Alhamdulillah. Kalau tahun dulu kenapa perbandingannya banyak? Karena tahun dulu tahun 2021 itu masih penerapan protokol kesehatan sehingga penindakan tilang tidak maksimal, sehingga tahun ini alhamdulillah agak ada signifikan peningkatannya. Kemudian pendapatan denda hasil tindak pidana lainnya itu tahun ini kosong. Kemudian pendapatan kejaksaan dari peradilan lainnya ada 2.325. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi atau ditetapkan sebagaimana rekan-rekan bersama kemarin kita setorkan 1.882 di Mandiri kemarin, seperti Mandiri itu disampaikan menjadi kinerja yang maksimal, dan alhamdulillah atas capaian kinerja PNBP ini kita masuk nanti di slide berikutnya. Kita dengan 2.073.828 ini mencapai kinerja 10 besar kejaksaan se-Indonesia tipe B, masuk 10 besar, alhamdulillah. Nanti hanya saya akan dibahas. Ini adalah salah satu capaiannya. Kalau tahun 2021 adalah 253, sehingga kita per hari ini per 16 Desember 525% dari tahun 2021. Lanjut. Ini adalah beberapa kegiatan yang mungkin media tidak mengekspos, namun demikian ini adalah menjadi rutinitas maupun program-program pemerintah yang dalam hal ini kita implementasikan di Kejaksaan Negeri Sambas. Lanjut. Ini adalah capaian kinerja intelijen. Kalau kita bandingkan, nah ini juga. Jadi tahun ini memang sudah kita gunakan EISEN. Jadi EISEN ini maupun CPD dalam hal surat menyurat itu sudah
pasti terekam semuanya. Kalau dulu masih manual pakai register tidak terekam, tapi kalau sekarang pasti akan terekam semua. Ini adalah kinerja dari intelijen. Lanjut. Ini adalah kegiatan-kegiatannya, termasuk pengamanan, dalam hal ini membantu pengamanan penggalangan penyitaan aset PT Duta Pharma Group yang berada di wilayah Kabupaten Sambas. Rekan-rekan ketahui bersama. Kemudian penerangan hukum, jaksa menyapa, ini PPS ini mungkin agak barang baru, tapi juga sebetulnya sudah ada sejak 2021 itu sudah ada, namun didelegasikan 40 tahun 2021 terakhir baru didelegasikan ke kabupaten. Ini Kejaksaan Negeri. Nah, kebetulan kita ada 2 BPS, yaitu Dinas PUPR sama Dinas Kemendak. Intinya adalah pengamanan pembangunan strategis ini bukan sebagai bumper, tidak, tapi kita melihat hati-hatinya, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan terkait dengan kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Sambas, sehingga kalau memang ada hati-hati itu tidak menimbulkan kerugian negara. Prinsipnya ada di sana. Kemudian ada aliran kepercayaan, pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan. Ini pakem, ini kita sudah laksanakan juga. Kemudian jaksa masuk sekolah, juga jaksa menyapa ini ya, jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, dialog di CMS. Alhamdulillah diberi tempat oleh televisi lokal, dalam hal ini CSM. Kita bisa dialog di sana, memberikan dialog interaktif yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sambas, termasuk dengan dialog interaktif juga dengan LRI yang kita juga sudah mengadakan MOU. Lanjut. Ini masuk ke pidana umum. Ini data tahun 2022, di mana kalau kita lihat memang ada penurunan. Kalau kita lihat sepintas ada penurunan, tapi juga ada setidak-tidaknya ada peningkatan juga. Namun demikian penurunan ini perlu dikaji lagi, karena ini adalah pidana umum ini sangat kompleks dengan APH terkait. Misalnya SPDP, kalau tahun lalu 248, tahun ini 204, cuma 204. Apakah ini penurunan pidana di wilayah Sambas, atau ini harus ada riset tersendiri sehingga bisa, kalau syukur alhamdulillah kalau memang ini adanya penurunan tingkat kerawanan di wilayah Kabupaten Sambas. Ini yang saya tampilkan adalah data, jadi saya belum melakukan riset. Kemudian yang kita tidak lanjutin SPDP dengan B16, kemudian dengan ini 204 sama ini, saya rasa ini sama ini. Salah suatu SPDP 204, B16 komplit 204, ini belum dirubah ini. Kemudian tahap 1 ini ada 221, tahap 1 ini bekas perkara. Loh Pak, kenapa kok SPDP-nya 204 kok bekasnya 221? Ada pertanyaan gitu kan. Nah, biasanya di akhir tahun kayak gini SPDP-nya ada masuk Desember misalnya, tapi kan berkas perkaranya belum dikirim Desember, jadi masih Januari atau Februari, sehingga ini adalah salah satu bagian dari sisa tahun lalu gitu. Berkas yang tahun lalu, sehingga tidak berhenti berkas itu. Lanjut ke tahap B21, ini 238 sama. Kok meningkat Pak? Berkas yang sudah masuk, nah, itu tadi ada berkas yang masuk Desember. Ini biasanya limpah berkasnya di akhir-akhir tahun ini. Kan nggak mungkin B21 di Desember ini, jadi mesti lewat. Jadi B21-nya 238. Kemudian tahap 2 juga demikian, 236.
236. Ini juga ada beberapa yang belum tahap 2 karena memang waktu penahanannya masih ada. Meskipun sudah B21 tapi belum di tahap 2 kan masih ada. Jadi ini masih berkembang. Ini saya potret data ini adalah per 16 Desember. Jadi masih ada pergerakan-pergerakan. Jadi ini tidak paten, tidak berhenti, tidak, tapi ini masih ada pergerakan-pergerakan. Karena berkaitan sama edaran pengadilan yang tidak melimpahkan berkas perkara sejak tanggal 15, sehingga kita tidak melakukan P31 ini kepada pengadilan lagi, karena kita tunggu dulu karena ada edaran untuk terakhir mengirimkan berkas perkara ada di tanggal 15. Untuk berikutnya setelah tanggal 2 baru kita limpahkan lagi. Jadi ini berkembang terus. PGB 2 P16A, P31 ini adalah limpah berkas perkara atau pengadilan. P48 adalah perkara yang sudah kita lakukan eksekusi. Ini masih berkembang, ini tanggal 16 Desember. Kalau tadi di ini kan terakhir kemarin saya ada 1, terus kemudian hari Selasa juga ada 4 kalau nggak salah eksekusi. Jadi ini masih berkembang terus. Kalau nggak salah sekitar 230-an ini per hari ini kalau saya menghitung CPD. Kemudian ini tentunya berita acara pelaksanaannya. Berita acara pelaksanaan eksekusinya adalah 243. Ini kenapa kok lebih banyak lagi Pak? Karena ada putusan kasasi yang turun belakangan, banding belakangan, dan kemudian ingkrah. Jadi kita lanjut, Mas. Kayaknya sudah baterai. Lanjut perkara pidana umum. Kalau kita lagi tadi dicacah lagi ya. Dicacah lagi, kira-kira pidana tadi jumlahnya sekian, itu apa aja Pak yang menonjol? Nah, kira-kira inilah perkara yang menonjol tahun ini. Memang ada, alhamdulillah ada penurunan di SPDP. Ini adalah kalau kita bisa gambarkan, ini adalah wilayah Sambas. Wilayah Sambas. Ini tapi berarti tahun kemarin banyak yang belum terselesaikan di tahun 2021, kemudian dilaksanakan SPDP-nya 78, ada P21 102. Ini bisa jadi juga split sale. Ada perkara yang dinilai SPDP-nya awalnya cuma 1, padahal pelakunya 2, kemudian dilakukan split sale sehingga P21-nya bertambah. P31-nya ada 105, ini berarti ada 2021 masuk di sini. Terus kemudian eksekusinya ada 95 yang sudah kita selesaikan perkara di pengadilan. Untuk narkoba ini salah satu potret ya. Misalnya kita lakukan tuntutan 8 tahun, ada putusan 11 tahun. Ini tentunya adalah sesuatu yang terjadi di persidangan. Wajar-wajar aja kita hormati dan kita minta 1, ibarat kata dikasih 2 ya alhamdulillah lah. Yang utama adalah penindakan kita ini sudah terukur. Nah, kita menetapkan misalnya 8 tahun dengan tentunya sudah ada SOP, sudah ada bandrol, termasuk gram-gramnya itu akan menjadi pertimbangan. Kemudian juga misalnya ini ada 112, ini berapa tahun juga diputus 10 tahun. Lanjut. Ini untuk perdagangan orang. Jadi perkara-perkara yang tadi ini dijajah, ini ada, kalau tahun dulu cuma 1 orang, ini perdagangan orang maupun apa istilahnya, PMI. Ya, nah, ini perdagangan orang atau PMI. Kadang kalau perdagangan orang ini benar-benar eksploitasi kepada korban. Misalnya PMI atau tenaga kerja kita yang ilegal yang masuk ke Malaysia itu biasanya keinginan dia sendiri, jalurnya aja yang ilegal. Nah, itu bisa PMI, undang-undang ketenaga kerja migran, buruh migran, undang-undang buruh migran.
Sedangkan kalau TPPO itu biasanya eksploitasi. Jadi misalnya ditempatkan dalam satu rumah, kemudian tidak boleh keluar, ya kan, terus kemudian fasilitasnya dibatasi dan seterusnya, itu ya eksploitasi. Nah, ini belum ditemukan di Sambas ya, belum ditemukan di Sambas. Kemarin yang ada adalah ditangkap di Sajingan kemarin, itu ilegal. Jadi lebih ke banyak ke buruh migran. Kemudian tambang dalam ini peti ya, peti ini pertambangan itu baik itu galian C juga bisa, ada beberapa yang galian C ya Pak ya, ada yang galian C, jadi jangan jadi persepsi yang keliru. Ini kalau dikoreksi Mas ya, jangan Mas. Penambangan tanpa izin, yang bikin Mas Teguh. Ini P21 dan seterusnya, ini yang sudah mitra, ini yang sedang berjalan berarti 2 perkara, yang belum di P21 berarti 2 perkara, kira-kira begitu artinya pola. Lanjut, ini juga yang menjadi sorotan kita nomor 2 dari narkotika. Jadi ini ada perlindungan perkara anak juga jadi sorotan yang signifikan. Tahun 2022 ini meningkat malah. Tadi kalau kita ngobrol tadi, cabul sama persetubuhan tadi dalam hal ini terkait anak ini sangat tinggi. Ini yang terkait anak aja. Kalau yang dewasa, ya tadi kan ada kebu tadi kan. Jadi ini hanya untuk anak aja. Ini 2022 ada 50 SPDP. Kemudian yang kita sudah P21 adalah 36 yang berlanjut, yang belum di P21 ini karena memang berkas belum masuk dan seterusnya. Terus kemudian yang kita limpah ke pengadilan ada 30, ini masih berjalan, ada 6 perkara yang memang mau kita limpahkan, ternyata tanggal 15 sudah tutup, sehingga nanti akan kita limpahkan segera di awal tahun. Kemudian yang kita eksekusi adalah sudah 32. Ini gambarannya. Kalau untuk perkara anak ini harus kita maksimalkan. Ya, ini salah satunya kita tuntut 17 tahun, padahal undang-undangnya 15 tahun. Pak kok lebih? Wah tega banget, nah gitu. Tidak, karena ini ada pemberatan, karena ada yang namanya nampak berlanjut beberapa kali, sehingga tadi ya kalau dikatakan sampai hamil, jadi tidak sekali, ini terus. Nah itu ada pemberatannya. Pemberatan di dalam KUHP itu bisa dipidana tambahan sepertiga dari maksimalnya. Makanya kita tuntut ini secara maksimal 17 tahun. Dendanya juga demikian, subsidianya juga demikian, dan alhamdulillah oleh hakim pun juga sama, diputus sama. Itu ada yang 13 tahun diputus 15 tahun, ada juga demikian. Lanjut. Jadi kalau untuk perkara anak kita tidak toleran dan terus kita maksimalkan. Kemudian untuk RJ, Restorasi Justice System, ini ada perkara 4 yang kita RJ-kan, yaitu perkara-perkara yang nilainya tidak kurang dari 2,5 juta. Kemudian pidananya, ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, serta sudah ada perdamaian dari korbannya, sudah memaafkan korbannya, sehingga kita ke depan ini memang program nasional yang kenapa harus kita kirim ke tahanan LP banyak-banyak kalau itu sudah bisa diselesaikan secara RJ. Ini terus terang bukan menghilangkan pidananya, enggak, karena dia sewaktu proses RJ ini sudah menjalani pidana tahanan juga. Namun demikian karena sudah dianggap ini ringan, karena ini adalah kalau kita lihat sejarahnya, ini adalah prosesnya adalah dari nenek Mira, terus kemudian yang pencurian, yang copra, yang masyarakat mendorong janganlah hal yang demikian harus berujung ke pidana. Dari
dari keluhan masyarakat, dari dorongan masyarakat, Jaksa Agung memerintahkan, karena kalau kita dengar replay-nya kan tidak hati nurani itu, kejahatan itu harus dilihat daripada keadilan itu dari hati nurani kita. Hati nurani ada di mana? Tidak ada di buku. Undang-undang kalau kita katakan nenek nira, undang-undang harus masuk memang. Faktanya harus dihukum, unsurnya memenuhi. Tapi karena nilainya kecil, terus manfaatnya ini lebih banyak mudaratnya, makanya dilakukan RJ. Ini salah satu kenapa kita ke depan juga akan membuat rumah RJ di wilayah-wilayah lain. Kita akan membuat masyarakat, dalam hal ini baik itu tokoh masyarakat, baik itu adat, itu punya peran. Jadi tidak semua dilaporkan ke polisi, semua harus dipidana, tidak demikian. Kalau dulu kita kenal hukum adat, jadi itu dulu dirembukan secara adat dulu, baru dia. Ini khusus untuk treatmentnya ada syarat-syarat, jadi tidak semua perkara. Jadi yang tadi saya sampaikan, ancaman hukumnya kurang dari 5 tahun, kemudian nilai kerugian 2,5 tahun, masih juga korban memaafkan. Yang berat itu kadang kalau korban nggak memaafkan. Ya, biasanya, misalnya ya, kalau di Sambas ini banyak kelapa sawit, banyak yang nyuri kelapa sawit, perusahaannya nggak memaafkan. Kenapa? Karena memang pekerjaannya selalu begitu terus. Ini kalau itu sudah tidak bisa korban tidak memaafkan, tetap memperjuangkan laporannya, ya kita tidak bisa memberikan hak wajib, enggak, karena itu hak setiap warga negara melaporkan dan diproses secara hukum. Namun demikian ada RJ dan sudah ada SOP, ada syarat-syaratnya dan seterusnya. Lanjut. Ini pidana khusus, kita ada penyelidikan berkembang 2 Pak ya, penyelidikan 2, penyidikan 1, pra penuntutan 2, kemudian penuntutannya 6, penuntutan 6 ya betul 6 ya Pak ya, 6. Kemudian upaya hukum 5 berjalan dan eksekusi 3. Ini termasuk yang kemarin baru dibebaskan 4 itu, termasuk kita upaya hukum kasasi. Ini ada beberapa yang kemarin sudah dijelaskan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, karena terkait dengan perkara ini ada limpahan dari Polda yang di pra penuntutannya ada di Kejati, dan kemudian penuntutannya berkolaborasi dengan Sambas dan Kejaksaan Tinggi. Lanjut. Ini sebagaimana yang Bapak ketahui, ini adalah dapat berhasil kemarin 1,78 kemarin. Kemudian ini tangkap buronan ya. Ini tangkap buronan. Ini alhamdulillah sudah dakwaan ya. Sudah dakwaan. Ya. Ini sudah kita limpahkan berkas perkara kepada tindak pidana korupsi, dan kemarin Kamis ya. Kamis minggu lalu sudah sidang pertama dakwaan. Jadi kita tangkap, langsung kita geber sidang pemberkasan, kemudian sudah P21 dan sudah sidang tahap ke dakwaan, dan nanti mungkin minggu pertama awal tahun sudah mulai saksi. Ada saksi? Enggak, langsung berarti langsung pemeriksaan saksi di awal tahun. Kemudian ini Kampung Lorong, Bapak itu ketahui, Kampung Lorong masih berjalan karena kita berpaham bahwa kayaknya tidak di 2020 saja, tapi ada di 2021 juga. Jadi kalau 2020-nya kita penetapan tersangka kemarin ada di 2020, tapi ternyata berkembang kayaknya ada di 2021, dan ini masih penambahan penghitungan kerugian negara. Jadi masih proses terus. Kita jadwalkan Januari sudah masuk ke pengadilan. Kita rencanakan Januari sudah masuk ke pengadilan. Lanjut.
Kajari juga menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pidana Khusus terkait nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Sambas dengan Kejaksaan Negeri Sambas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tahun 2021. Ini adalah kegiatan-kegiatan perdata dan tata usaha negara, di mana salah satunya adalah kita mengadakan MOU, pembaruan MOU dengan Bupati, yaitu nomornya itu tahun bulan berapa, Mas? Bulan Juli ya. Ini ada bulan Juli. Ada proses MOU terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, di mana kita selaku JPN, Jaksa Pengacara Negara, dapat mewakili pemerintah daerah baik itu di bidang perdata dan tata usaha negara maupun bisa terkait sama pendampingan dan legal assistant dan seterusnya. Kemudian juga ini pendampingannya, kemudian atau legal assistant. Kemudian juga kita mendampingi dalam hal SKK, kita diberi SKK baik itu yang sudah ada MOU dan SKK-nya, baik itu dari BUMN dalam hal ini BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, karena memang ada kewajiban baik itu personal maupun perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah, dan itu alhamdulillah kita 2022 kita bisa menyelamatkan keuangan negara dengan penagihan itu sebesar 37.164.526 rupiah. Ini layanan kita terkait dengan bidang yang satu lagi tadi belum kebetulan nggak cuti, Pak Hengki dalam hal ini kasih PB3R, pemeliharaan apa Bu? PB3R, barang bukti dan rampasan. Barang bukti dan rampasan ini adalah salah satu kemarin kita adakan musnah barang bukti, kemudian penyerahan langsung kepada korban dalam hal barang bukti, kemudian juga perawatan barang bukti. Lanjut. Pengelolaan barang bukti rampasan ini tahun ini ada yang bisa tadi kalau uangnya korupsi masuk juga di sini, karena itu termasuk terkait dengan pengelolaan barang bukti dan rampasan. Ini ada 36, ini ada uang hasil sita lainnya, terus kemudian ini korupsi 1882 dan 17860. Ini adalah 2002 semua. Sedangkan kalau 2021 itu hanya 14 juta. Lanjut. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak tidak terekspos. Ini adalah salah satu kita mempunyai posko pemilu, di mana saat ini kita tahun depan sudah menjadi tahun tahun politik. Tentunya ke depan pemilihan pileg maupun pilpres secara serentak tentunya akan kita ikut dalam hal pengamanan maupun penanganan perkara-perkara baik itu penanganan pemilu maupun perkara-perkara terkait sama politik. Itu kita dalam hal ini kita berperan aktif di Bawaslu Kabupaten Sambas. Kita sering juga sudah memberikan atau dijadikan narasumber sehingga memberikan wawasan-wawasan terkait sama organ Bawaslu. Kebetulan Bawaslu di kecamatan ini sangat baru dilantik, sehingga perlu pemahaman terkait tindak pidana pemilu yang bisa kita sampaikan, sehingga kalau kita cek data itu Bawaslu Kabupaten Sambas itu belum pernah mengajukan tindak pidana pemilu. Padahal kalau kita lihat sekali masyarakat kan banyak itu yang namanya di medsos itu baik itu politik uang. Nah, politik uang sudah banyak lagi istilahnya, bukan hanya langsung uang, tapi bisa berupa barang,
janji nanti dibangunkan masjid, jalan dan seterusnya. Ini banyak sekali yang apa namanya bisa menjadi pidana pemilu. Ya, ini kita mendorong penegakan hukum untuk terkait sama pidana pemilu. Bukan berarti kita mau memasukkan sebanyak-banyaknya, tidak. Namun demikian kita untuk melakukan penegakan hukum yang objektif, sehingga kalau memang ada proses, ada tindak pidana, ya harus segera diselesaikan ke ranah. Kalau memang ranahnya administrasi, ya cukup Bawaslu. Kalau ranahnya etika, ya cukup Bawaslu. Tapi kalau ranahnya pidana, tentunya ada Gakumdu, ada kejaksaan, ada kepolisian, itu dinamik oleh MOU Jaksa Agung, Kapolri maupun Bawaslu yang ini sedang digodok untuk pembaruan di pemilu 2024. Ini ada kita jaga desa, yang tentunya ini kita saya berharap bahwa penindakan hukum itu adalah upaya terakhir. Namun demikian saya tidak berkeinginan kepala desa atau menjadi subjek tidak pidana korupsi, tidak. Tapi setidak-tidaknya kita membantu kalau memang itu kekurangan pemahaman terkait pengelolaan keuangan, karena memang SDM kepala desa biasanya kurang maksimal dalam hal pengelolaan keuangan. Makanya perlu dibentuk struktur-struktur atau pendamping-pendamping yang bisa kesalahan-kesalahan ini adalah bukan kesalahan niat, tapi hanya kesalahan-kesalahan administrasi biasa yang memang bisa kita lakukan pembinaan, kita bisa melakukan sehingga tidak lari kepada tindak pidana korupsi. Sehingga kalau memang masih masa administrasi, segera dikembalikan. Kalau memang dirasa ditemukan oleh auditor dalam hal ini BPK maupun inspektor, segera dikembalikan dan segera untuk disetor ke negara sehingga tidak ada terjadi kerugian negara. Juga kita melakukan dengan stakeholder APH, dalam hal ini JJS, Integrated Criminal Justice System. Ini kita lakukan kemarin di bulan Desember ini, November akhir. Ini kita mengundang APH, dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, kemudian juga lembaga atau rumah tahanan negara dalam hal ini. Ini kita soliditasasi dalam hal ini. Mungkin yang namanya kerja sendiri-sendiri, kepentingan sendiri-sendiri ini akan menjadi permasalahan. Makanya perlu koordinasi, perlu pembicaraan seperti yang rekan-rekan saya sampaikan kepada media, mungkin wartawan, ayo kita ngobrol, jadi ada permasalahan itu tidak menjadi ekosektoral. Kalau munculnya ekosektoral, nanti semua akan ini kewenangan saya, ini sudah susah. Tapi kalau sudah kita bicarakan permasalahannya ini karena latar belakangnya ini, sehingga kita mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada ekosektoral lagi. Itu harapan kita sudah laksanakan. Ke depan mungkin bisa kita laksanakan terus-menerus. Kita ada siraman rohani dalam hal ini untuk karyawan. Ini aset tracing, dalam hal ini kita mendorong, membantu juga selain itu pengamanan, penggalangan, juga kita lakukan aset tracing terkait sama yang dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Agung. Akhirnya dilakukan penyitaan, hasil aset tracing ini akhirnya dilakukan penyitaan. Kalau dikatakan Kejagung tahu ya, karena kita ada gitu. Setidaknya kita mendorong, membantu untuk melakukan aset tracing. Ini berkembang, masyarakat kemarin di wilayah Sambas, kok ini enggak pak, kan gitu kira-kira. Ada di masyarakat malah berharap mereka untuk dilakukan penyitaan, nah gitu kan. Tapi permasalahannya berbeda ternyata. Nah, masyarakat tidak tahu bahwa ini yang kita cari dalam hal ini
yang mendorong penyidikan Kejaksaan Agung terkait dengan PT Duta Palma itu adalah ini adalah uang hasil kejahatan yang ada di Riau, ya, ilegal di Riau, itu hasilnya uang, istilahnya uang haram itu ada di Riau, dibuat perusahaan di sini, dibuat beli tanah-tanah itu yang dikejar. Jadi bukan permasalahannya bukan ada di sini. Ini mungkin ada beberapa yang menanyakan ke saya yang terkait sama kok ini nggak disita, ini nggak disita. Memang tidak ada kita dari hasil aset listriknya memang nggak masuk di dalam hal uang haram itu. Ini pengamanan strategis ya, kita mendorong kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya bisa menimbulkan menghambat pembangunan daerah, ya tentunya kita dorong untuk bisa semaksimal mungkin untuk tidak terjadi kerugian negara. Namun pembangunan dapat selesai karena kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini cuaca tidak mendukung. Ini banyak proyek yang kita lihat banyak yang keteteran. Nah ini kita waspadai jangan sampai ada kerugian negara. Dalam hal ini kalau kita berbicara hari ini ya belum ada karena memang ini masih masa belum dibayar, ya kan, satu itu. Kedua, masih ada administrasi, masih ada pemeliharaan yang memang secara baik itu kontrak, SOP, undang-undang, peraturan menteri, peraturan barang dan jasa itu semua memang sudah terlaksana. Jadi intinya kita bukan pengamanan itu ngamankan yang nggak baik, tidak, tapi ngamankan adalah pengamanan terkait tidak ada kerugian negara yang terjadi. Lanjut. Penilaian umum pencapaian kinerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Sambas mendapat peringkat pertama dan disusul Kejari Pontianak peringkat 2 dan Kejari Singkawang peringkat ketiga. Kejaksaan Negeri Sambas masuk dalam peringkat 10 besar satuan kerja yang melakukan penginputan PNBP pada aplikasi ARSIS periode 1 Januari sampai dengan 19 Desember 2022. Ini capaian kemarin alhamdulillah kita terakhir mendapatkan penilaian umum pencapaian kinerja Kejari dan Kacapjari se-Kalimantan Barat. Alhamdulillah dapat nomor 1 dengan ranking 503,5 penilaiannya. Lanjut. Ini juga terkait sama yang saya sampaikan tadi, ini datanya terkait sama aplikasi ARSIS ini dipotret oleh Kejaksaan Agung tanggal 1 Januari 19 ini kita masuk nominasi, kalau bisa dikit-dikit mas, bisa di top. Nah, ini kita masuk di 10 besar untuk Kejari tipe B. Nah, kalau di Kalbar ini ada Ketapang di nomor urut 7. Ini potret dari seluruh Indonesia. Kalau yang di atas adalah tipe A, dalam ini kelas 1. Itulah di Kalbar tidak ada yang masuk di sini. Seharusnya yang bisa masuk kriteria di tipe A ini kan Pontianak sama Singkawang. CSM TV madahkannya.